Selamat sore Romo, terima kasih atas kehadiran Romo, dan selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kehadiran di misa arwah 100 hari meninggalnya Papa Tan Sengki. Pada hari ini kita mulai, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul di sini untuk mendoakan arwah bagi Papa kita yang terkasih, Papa Tan Sengki, yang 100 hari yang lalu menghadap Bapa yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, mari kita mengaturkan puji syukur dan doa. Semoga Papa yang sudah menghadap Bapa diperkenankan masuk dalam kehidupan abadi, sertai rahmat dan berkat yang melimpah dari Allah sendiri. Menaungi juga keluarga yang ditinggalkan sebagai sebuah penghiburan bagi keluarga. Marilah kita awali kesatuan doa ini dengan menyanyikan lagu pembuka sebagai lagu pujian dan syukur kita dalam menyambut kehadiran Allah di tengah kita. Baik, mari Bapak Ibu, kita percaya kalau Papa kita tercinta sudah berada bersama Bapa di surga, dan apa yang Tuhan sudah perbuat bagi Ci Anita dan keluarga semuanya baik, bagian rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita semua. Walaupun dalam lembah air mata kita ditinggalkan, tetapi kita percaya hidup hanya diubah bukan dilenyapkan. Maka kita mau awali perayaan Ekaristi ini dengan tetap bersyukur. Mari kita naikkan lagu pembukaan. Kita mau katakan semuanya baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, keluarga besar Ibu Anita Fardi, kita bersyukur sore hari ini meluangkan waktu sejenak bersatu dalam doa, mensyukuri segala karunia cinta Tuhan yang selalu bermurah hati kepada kita sekalian. Orang dekat kita bisa tidak peduli, tetapi Tuhan yang kita imani adalah selalu Tuhan yang bermurah hati. Sebagaimana tadi lagu pembukaan, Tuhan berikan semuanya baik adanya. Dengan keyakinan kepercayaan itu, kita bersatu dalam doa bagi Bapak Tan Sengki yang telah 100 hari Tuhan berkenan mengambil dan memanggilnya di tengah-tengah keluarga.
kepergiannya tidak menghilangkan bakti dan cinta kita. Maka kita tetap satu dalam doa, semoga Papa boleh merayakan sukacita abadi dan sejati dalam kemuliaan Tuhan. Dosa-dosanya Tuhan berkenan melepaskan, membebaskannya, serta menguatkan berkati segenap keluarga besar yang tinggalkan, tetap sehat, bahagia sejahtera dalam meniti kehidupan. Mari mengawal Ekaristi, kita mohon ampun sejenak atas kekurangan, salah, dan dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengambil roti mengucapkan doa syukur dan bagi-bagi roti itu kepada sekitar 5.000 orang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang diutus oleh Bapa dan datang ke dunia untuk meringankan beban penderitaan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang datang untuk mengumpulkan semua orang dalam satu Tuhan, satu iman, dan satu pembaptisan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Anak Domba Allah ya. Mari Bapak Ibu boleh Ya menjawab Tuhan Yesus bersama-sama. Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa dunia. Doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah penuh kasih. Kami mohon apapun yang ada pada kami, Engkau berkati, sehingga menjadi tanda kemurahan hati-Mu. Semoga kami mempunyai semangat berbagi kasih kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan uluran tangan kami. Demikianlah pula Engkau menerima Papa kami yang terkasih dalam kemuliaan surgawi dan abadi, Tan Seng Kui dalam sukacita-Mu. Dengan pengantaran Yesus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Bacaan pertama di dalam kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti ilai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Mercy Duta Pon aja, Pak. Ah, depannya lagi saya dibelokkan. Ya. Kan, suara lu kan. Kan. Dan engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala yang itu. Engkau membuka tangannya Tuhan dan berkenan mengenyangkan kami. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Engkau membuka tangannya Tuhan dan berkenan mengenyangkan kami. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih setiamu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah merawat umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan belikan roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas dan Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di situ banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan bagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sehingga yang mereka kehendaki, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan bahwa dia dengan paksa menjadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau ada pertanyaan, setiap orang yang beragama itu pasti murah hati, benar enggak? Yo, setiap orang yang beragama pasti murah hati, benar enggak? Benar, Romo. Benar. Setiap orang yang beragama. Belum tentu, Romo. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu, Romo. Kalau setiap orang yang beragama Katolik pasti murah hati, benar enggak? Belum tentu, Romo. Belum tentu juga. Kalau setiap orang yang beragama Katolik di keluargamu pasti murah hati, benar enggak? Belum tentu, Romo. Belum tentu juga. Kalau setiap orang Katolik yang kamu kenal pasti murah hati, benar enggak? Belum tentu. Belum tentu. Kalau setiap orang Katolik yang sore ini ikut misa pasti murah hati, benar enggak? Murah hati. Murah hatimu. Gak tahu, Romo. Jelas. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Injil sore ini mengajak kita sekalian bagaimana menjadi orang yang bermurah hati. Ya. Kita bersyukur Tuhan itu selalu bermurah hati kepada kita sekalian. Ketika para murid selesai perutusan, mereka lalu capek, Tuhan mengajak mereka, mari kita beristirahat sejenak.
Kalian pernah capek enggak? Sering. Sering ya. Nah, Tuhan juga mencintai para murid ketika mereka sudah capek, dikatakan juga, mari kita beristirahat sejenak. Ketika para murid sedang berlayar lalu kena badai tofan yang sangat dahsyat, Tuhan juga menyapa, mendekati mereka dan mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan hadir meneguhkan, menguatkan. Juga ketika banyak orang sakit datang kepadanya, Tuhan juga menunjukkan perhatiannya dengan sabda yang menyembuhkan. Jadilah padamu seperti yang kau imani, engkau sembuh. Nah, sekarang dalam bacaan Injil, Tuhan juga menunjukkan kemurahan hatinya ketika orang datang dan mereka lapar. Ya. Orang itu kalau lapar, pasti pengennya dapat makan. Ya. Nah, banyak orang datang kepada Yesus dan Tuhan tahu bagaimana kondisi situasi mereka. Lalu Tuhan ingin mengetes para murid bagaimana mereka mau bermurah hati. Ketika peristiwa itu sampaikan kepada para murid, ada yang menyampaikan, bagaimana mungkin kita membeli roti seharga 200 dinar, nggak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Para murid merasa apa? Pesimis, orang begitu banyak dan nggak mungkin beli roti sebanyak itu. Lalu ada murid yang lain, Andreas, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tapi mana cukup? Para murid tetap pesimis dan tidak percaya. Lalu Yesus sendiri kemudian bertindak. Apa yang dilakukan? Dia menerima persembahan seorang anak tadi, 5 roti dan 2 ikan. Istimewanya apa? Anak ini berani, rela memberikan miliknya kepada Yesus. Bisa jadi 5 roti dan 2 ikan itu adalah milik satu-satunya bekalnya sebagai seorang anak atau apalagi seorang anak yang miskin tidak punya. Hanya 5 roti dan 2 ikan. Itu diambil. Tapi ternyata anak itu rela. Padahal kita tahu ya, namanya anak-anak itu biasanya disebut sebagai orang yang egois. Ya. Kalau minta harus dituruti, dan kalau punya, jarang memberikan kepada orang lain. Ini milikku, ini milikku, ini milikku. Apapun. Makanan, mainan, anak itu kalau udah asik, lupa. Nah, tapi ternyata dalam kitab suci ini, anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan mau memberikan miliknya kepada Yesus. Dan apa yang terjadi ketika diberikan kepada Yesus? Pertama, Tuhan adalah mengucap syukur atas roti dan ikan itu, lalu memberkati dan kemudian baru membagikannya. Dan apa yang terjadi ketika itu dibagi-bagikan, ternyata orang menerima bahkan berkelimpahan sampai sisa-sisa banyak. Ya. Padahal di situ dicatat yang hadir kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kenapa perempuan waktu itu nggak disebut, dicatat dalam kitab suci? Ya, yang hadir kan hanya 5.000 laki-laki ya. Padahal yang hadir wanita juga ada, tapi nggak disebut kenapa? Sibuk masak kali, Mok. Ayo, kenapa? Wanita kok nggak disebut saat itu? Biasanya wanita lebih banyak, Mo. Saat itu, wanita itu kalau makan hanya sedikit. Sehingga nggak terhitung ya. Yang makannya banyak saat itu loh ya, itu laki-laki. Perempuan kalau makan sedikit, jadi nggak dihitung ya. Meskipun ada. Tapi kalau zaman sekarang, wanita harus dihitung ya kalau makan. Ya. Tetapi peristiwa ini menunjukkan betapa mujizat itu terjadi ketika apa? Bukan ketika orang punya banyak, tetapi mujizat itu terjadi ketika orang
meskipun punya sedikit, berani mempersembahkannya kepada Tuhan Yesus. Bisa terjadi Bapak Ibu, yang kita miliki juga nggak banyak, tapi pasti lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Itu kalau kita persembahkan kepada Yesus, Tuhan, diberkati pasti juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Maka panggilan kita melalui bacaan suci hari ini adalah belajar menjadi orang yang bermurah hati. Kita memberi bukan nanti ketika kita menunggu kaya raya berkelimpahan, tetapi di saat kita berkekurangan pun Tuhan menantang kita. Anak kecil itu bisa rela memberikan 5 roti 2 ikannya. Apalagi kita pasti akan jauh lebih punya banyak. Kita bayangkan kalau setiap orang yang beragama atau setiap orang Katolik atau setiap keluarga kita bermurah hati satu sama lain, pasti nggak ada yang berkekurangan. Mungkin murah hati bukan soal materi, tetapi soal hati. Bagaimana kita bersaudara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita rukun, akur, damai dengan keluarga, dengan saudara. Baik di tengah komunitas. Kemurahan hati bukan soal uang, tetapi soal kebaikan. Dan Yesus berikan teladannya, seorang anak kecil aja bisa kok. Apalagi kita yang sudah usia dewasa, tua, bahkan nanti menuju lansia. Pasti akan bisa. Tinggal kerelaan dan kesediaan kita. Seperti dalam pula bacaan pertama, ada abdi Allah, ada Elisa yang hanya punya roti sekian tapi disuruh dibagi-bagikannya. Bagaimana cukup? Ternyata ketika mereka rela, malaikat Tuhan bertindak. Yang tampaknya berkekurangan bisa berkecukupan, berkelimpahan. Maka mari kita saling mendoakan, semoga kemurahan hati itu senantiasa kita pancarkan. Sebagaimana Tuhan juga bermurah hati untuk menerima Papa dalam kemuliaannya yang abadi, Tan Seng Kui ini, dalam sukacitanya. Semoga berkat-berkatnya juga melimpah dengan murah hati bagi segenap keluarga. Ada 3 anaknya ya, ada Xiaoyen, Xiaoming, Anita, dan juga yang lain. Pak Untung. Mari kita doakan semoga kemurahan hati Allah pula menjadi kemurahan hati kita sekalian. Kita percaya manakala kita memberi, pastilah Allah juga akan melipat gandakan apa yang menjadi milik, apa yang menjadi harapan, keinginan kita sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkau Allah yang bermurah hati, Kau anugerahkan seputramu sebagai kemurahan hatimu yang tiada taranya. Ia mengorbankan dirinya di kayu salib demi penebusan dan keselamatan kami. Semoga di tengah keluarga sesama selalu kami bermurah hati, bukan karena kami orang berpunya, tetapi oleh karena ajaran serta teladan-Mu sendiri. Atas segala firman-Nya, kita berbari iman kita dalam doa para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. mari kita panjatkan doa umat.
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi keselamatan Papa kita, almarhum Papa Tan Sengki, semoga berkat kesetiaannya pada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita. Semoga Papa kita dihantar dan dianugerahi masuk dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang sedang berduka, semoga Kristus menghibur orang yang berduka cita, menghapuskan air mata serta duka cita dari hati orang-orang yang sedang berkabung karena kehilangan Papa kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya pada Kristus, semoga semua orang percaya pada Kristus kelak pada akhir zaman berbahagia dan bersatu dalam surga abadi dengan semua orang yang telah meninggal dalam iman kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk kesembuhan Bapak Yohanes dan Bapak Erol. Semoga diberikan kesembuhan dari sakitnya. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga hendak berdoa untuk keluarga Aurin Ignas yang sedang sakit. Semoga Engkau memberkati Aurin beserta anak yang dikandungnya. Engkau berikan kesegaran, kekuatan, serta kesehatan agar saatnya juga anak bisa dilahirkan dengan sehat dan selamat. Engkau tetap menjaga melihara hidup mereka, cinta rumah tangganya. Dan mari kita doakan hidup kita, keluarga kita semua dimanapun kita berada, tetap sehat, bahagia, sejahtera, dan selalu kita bermurah hati, sebagaimana Tuhan bermurah hati kepada kita semua. Kita sampaikan doa kita masing-masing. Allah Bapa di surga, demikianlah segala doa dan harapan kami. Engkau menyelami isi hati dan merangkai masa hidup kami. Dan Engkau selalu memberikan lebih dari segala apa yang kami harapkan dan dambakan. Maka berkenalah terima persembahan doa kami dan curahkanlah belas kasihan-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu persembahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudariku agar persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima bagi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami, doa-doa keluarga besar-Mu ini. Jadikanlah persembahan roti anggur ini menjadi rezeki surgawi dan abadi
yang memuaskan rasa lapar dan haus kami akan segala berkat-berkat-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup. Kedatangannya dalam kemuliaan, kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau, dengan tak hentinya kami bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurah Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sesara dengan rela, Ia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Ia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Kardinal Ignatius Suwaryo, serta semua rohaniwan. Ingatlah pula akan hamba-Mu yang kami doakan, Papa Tan Seng Kui. Genap 100 hari yang lalu Engkau berkenan memanggilnya dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, agar semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi
bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari memadukan syukur kita dalam doa diajarkan Tuhan Yesus dengan menyanyikannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah bertungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba
Saudara-saudariku, inilah Sang Kristus, Tuhan yang bermurah hati dengan berikan hidupnya, pengorbanannya bagi keselamatan jiwa raga kita. Dalam Dialah kita semua diselamatkan, dan Dialah pula yang menjaminan keselamatan kekal hidup kita. Dialah Yesus Kristus, maka berbahagialah kita semua diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut, menyembuhkan, melindungi dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Sabda Tuhan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Marilah kita berdoa. Kita doakan Papa Tan Seng Kui dan segenap keluarga besarnya dalam doa Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang kami terima ini.
Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang penuh cinta kasih, keadilan, kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan. Teristimewa Engkau menerima hamba-Mu, Papa Tan Seng Kui, dalam sukacita abadi, dalam kemuliaan-Mu bersama orang-orang kudus-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian beserta keluarga, anak-anak dan setiap orang yang kita doakan, senantiasa dinaungi dan dilindungi, dikuatkan, disembuhkan, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam damai, kita semua diutus. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan pujian penutup. Kita memberikan pujian kepada Bunda Maria yang selalu mendoakan kita dan keluarga kita. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Saya serahkan kembali kepada Ci Anita atau Ko Fardi, silakan. Yayan. Yayan. Iya. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Romo Kris yang sudah memimpin misa untuk 100 hari Papa. Terima kasih keluarga besar Papa. Terima kasih Bapak Ibu Prodiakon. Terima kasih Bapak Ibu Lingkungan Bernadette dan juga terima kasih dari tim Immanuel.
Terima kasih semuanya. Dan saya juga berdoa untuk Papa, agar Papa sudah bahagia di rumah bersama Bapa di surga. Sebetulnya sedih masih, karena Papa pergi cepat dan tidak meninggalkan pesan apapun, dan kami semua anak-anak ingat waktu masih kecil bahagia bersama Papa. Jadi susah, sedih mengingat Papa, dan sekarang kami hanya bisa berdoa Papa bahagia bersama Bapa di surga. Dan terima kasih sekali lagi Romo dan juga saudara-saudara semua, Bapak Ibu yang sudah mengikuti perayaan Ekaristi ini sambil doa untuk 100 hari Papa. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik, selamat sore juga Bapak Ibu semuanya. Romo, Kris, terima kasih banyak. Dewi juga terima kasih banyak. Juga untuk Bapak Ibu semuanya yang turut mendoakan hari ini 100 hari Papa. Kenangan Anita bersama Papa yang paling Anita ingat banget adalah Papa itu kalau kirim makanan ke Anita, ikannya tuh banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bukan dikirim 1 kilo, tapi kami dikirimnya 10 kilo. Ikannya bagus-bagus. Dengan bacaan hari ini, Anita juga diingatkan bahwa apapun badai kehidupan dalam kehidupan kami, tetapi satu yang tidak boleh dilepaskan adalah Tuhan yang sungguh baik. 1 Korintus 13 ayat ke-13, iman, pengharapan, dan kasih. Kasihlah yang mempersatukan kami semuanya. Dan pada hari ini, sungguh berbahagia, Tuhan mengirimkan hambanya yang sungguh luar biasa, Romo Kris, untuk hadir bersama kami sekeluarga dan Bapak Ibu semuanya. Dan juga semoga Papa di surga bersama dengan Tuhan Yesus juga bisa melihat semua ini, bahwa kami anak-anaknya bersatu, kami anak-anaknya melayani Tuhan, dan sungguh bisa bersyukur dan berterima kasih boleh mengambil bagian untuk melakukan suatu pekerjaan yang terbaik untuk Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini ya Romo Kris, kalau bisa dibantu di-share ataupun Romo Kris bantu ada suatu rumah Tuhan, rumah mulia ya di Cirebon ya Mo. Boleh tolong Mo? Iya. Boleh Saya aku cerita share? aja ya nanti gambarnya Ya. Kok Fardi. Ya, Bu Anita, Fardi yang baik hati, terima kasih kesempatan ini. Ya. Saya Romo Kris dari Cirebon. Cirebon itu di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Kalau nanti kali-kali PPKM sudah selesai, Bapak Ibu bisa jalan-jalan nanti makan pal gentong, nasi jamblang. Nah, di Cirebon, di paroki, kita lagi membangun namanya Rumah Mulia. Kita sengaja tidak menyebut rumah duka, tetapi rumah mulia, karena kita ingin manusia itu dimuliakan. Dan apa yang kita bangun adalah rumah doa. Untuk apa? Untuk acara keluarga, lingkungan, komunitas, para pesiara. Selama ini kalau ada misa kelompok-kelompok kecil, itu biasanya di aula. Kalau di aula itu ya kita nyiapin misa, sebelahnya nyiapin makanan gitu ya, minuman. Sehingga kadang-kala konsentrasi kita nggak sungguh ke misa. Apalagi kalau sudah bau-bau sayur asem, ikan asin kayak gitu ya, sambel-sambel. Lalu selain untuk doa komunitas, keluarga, pesiara, juga kalau ada orang meninggal, kita bisa doakan di tempat itu. Ya, kita di Cirebon ya belum mempunyai tempat yang memadai pas untuk kita umat Katolik. Maka kita juga berjuang, berupaya bagaimana bisa punya rumah sendiri yang memadai untuk umat Katolik.
baik untuk kelompok lingkungan keluarga kita semua yang masih hidup, atau juga kelak untuk mendoakan mereka yang berpulang. Ya, setiap orang pasti juga akan mengalami berpulang ke hadapan Tuhan. Seperti yang sore hari ini kita mendoakan Papa. Ya. Dan ketika kita berdoa, pasti kita juga pengen tempat yang baik, yang pantas, ya, yang oke juga. Nah, maka kita berupaya tahun ini membangun rumah mulia di samping taman budaya. Ya. Nah, sekarang lagi dalam proses pasang fondasi, lalu sudah mulai tembok sedikit-sedikit. Ya. Nah, berbagai cara kami mengetuk hati para dermawan donatur, antara lain kemarin kita jualan patung, ya, ada patung Maria, dan syukur pada Tuhan juga ya orang pada beli. Lalu masih menjual 12 patung Rasul Yesus, ya. Nah, ketika nanti orang membeli patung, nanti namanya bisa terukir di bawah patung itu, diletakkan di rumah mulia untuk seumur hidup, ya. Jadi ada 12 patung, lalu yang lainnya juga kita menjual prasasti doa Salam Maria dari berbagai macam bangsa atau bahasa, ya. Perancis, Latin, Jerman, ya, Yunani, berapa bahasa kita tuliskan, ya. Nah, itu juga syukur pada Tuhan beberapa laku orang membeli, ya. Kami juga menyadari sekarang dalam situasi yang sulit, berat, ya, tetapi ya seperti kisah 5 roti dan 2 ikan, ya. Dari segala keterbatasan, kekurangan, kami tak percaya akan kemurahan Tuhan melalui Bapak Ibu umat sekalian untuk berbagi kasih. Dari sedikit-sedikit pasti juga akan diberkati lalu menjadi banyak. Dan saya terima kasih untuk Ibu Anita Fardi, Ibu Yeyen yang juga sudah menengok, lalu sudah bermurah hati pula membantu kami sekalian dengan segala perhatiannya. Sangat istimewa. Kenal sebentar tetapi menunjukkan kemurahan hati yang istimewa. Lebih dari 5 roti dan 2 ikan sudah dipersembahkan, ya. Seperti Papa tadi juga murah hati, kalau ngasih ikan nggak 1-2, tapi 10 kilo. Nah, itu istimewa luar biasa murah hatinya. Nah, kali-kali kalau Bapak Ibu ada kesempatan juga silahkan jalan, menengok sembari jalan-jalan di Taman Budaya Hati yang Tersuci. Yang juga Bu Anita, Pak Fardi sudah menengok doa di sana, ya. Itu sebagai pengantar saja, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, Bapak Ibu, apakah kita boleh share screen dulu ya, Mo ya? Ya. Video dulu ya, Mo, sebentar ya. Boleh, Bapak Ibu, silakan. ya. Baru kita tanya jawab. Ya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Itu kita beli aja yang 12 apa ya. But now I see 'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious day that grace appeared, the hour
Baiklah, Bapak Ibu, silakan. Dipersilakan bagi ingin yang bertanya kepada Romo. Ini ya. Bapak Ibu, ini Anit. ya, Si Madeline. Enggak, tadi nggak ada gambarnya. Saya lagi liatin mana gambarnya. Ini ya, ini gambarnya. Oh, tadi tadi video. Nggak ada videonya. Oh, di saya nggak keluar kok ya. Oh, nanti aku berarti Iya, aku nggak ada videonya kah? Nggak ada gambar. Nggak ada kan? Nggak ada gambar. Suaranya ada tapi. Suaranya ada. Nyanyi. Suaranya Cuma suara nyanyi doang. Iya. Oh, Videonya nggak ada. Coba ya sekali lagi. Nggak ada. Coba ya. Coba ya. Yes. Keluar. Bentar ya. Bentar ya. Sudah keluar kah? Keluar, iya. Udah keluar. Keluar, iya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now and found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Sudah nonton ya Bapak Ibu semuanya? Udah, bagus. Bagus, iya. Baiklah Bapak Ibu, sungguh sangat terberkati jikalau kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Selama kita berziarah di dalam dunia ini masih ada waktu, masih ada kebaikan, masih ada buah-buah yang kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Mohon doa dan dukungan umat juga kepada dapat dipersembahkan ya mau kepada PGAK Bunda Maria BCA ya yang seperti tertera di sini ya mau betul ya mau nomornya Betul. ini ya mau Ya. Bisa sama Bang Nobu. Iya BCA dan Bang Nobu. Terus Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang mau tanya-tanya soal apa tadi patung rumah mulia? Ada patung apa aja? Tahu tertarik boleh ditanyakan kepada Romo langsung. Ci Madeline? Iya, Romo itu patungnya apa aja? Ya, patung yang sekarang ada 12 rasul, Bu. 12 rasul. Kecuali Rasul Yudas ya, sudah diganti Matias. Oke. Cici, ini lihat nih Ci, bisa lihat di gambar tuh lokasi patungnya akan ditaruh di mana aja. Dua itu. Totalnya ada 12 ya. Sama ada patung Bunda Maria juga ya, Mo? Ya. Iya. Kalau nggak salah nih tadi Anita, coba aku baca sebentar ya. Itu ada
12 patung rasul murid Tuhan Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Alfeus, Yudas Tadius, Simon, dan Matias. Ada juga 4 buah patung Bunda Maria Lourdes, Bunda Maria Fatima, Bunda Maria segala bangsa, Bunda Maria penolong abadi. Tapi kalau nggak salah Bunda Marianya udah laku, Cici. Ya, sudah, Bu. Oh, Iya, udah terus laku tinggal ya. 12 patung rasul murid Tuhan. Karena ada yang lain-lain juga, patung Yesus, patung patung keluarga kudus, sudah laku. Puji Tuhan. Itu berapa duit patungnya, Mo? 50 juta, Cici. Ya. Oh. Nanti saya cari nama anak saya, ada nggak ya? Puji Tuhan. Nama anak saya pakai lasur ya. Lu jangan duduk baku ini, sampingnya duduk samping situ. Nanti aku kabarin Anita deh. Ya, baik, Ya, Cici, Bu. puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Si Cek, si Cim, Ibu Sundari, Kelvin, Mariska, Ada yang ingin tanyakan lagi, Bapak Ibu? Ya. Udah ya, semuanya ya. Udah lihat semuanya ya. Baiklah, Bapak Ibu semuanya. Mengucap banyak syukur dan puji Tuhan kepada Tuhan. Hari ini 100 hari misa Papa boleh suatu misa bukan yang sedih, tapi misa bahagia. Kami sekeluarga dipersatukan oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan cinta kasih Tuhan, kami semua boleh bersatu. Tidak ada yang terpisahkan satu sama lain, semua menjadi saling mencintai dan saling mengasihi. Dan biarlah kami semua sekeluarga besar boleh menjadi berkat, boleh menjadi kasih bagi sesama, dan kami menjadi suatu tonggak juga buat generasi keturunan kami berikutnya untuk lebih taat, lebih mencintai Tuhan dengan sangat luar biasa. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa untuk Papa dan kami sekeluarga. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selalu Tuhan berkati. Sehat, kuat, bahagia ya. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo, terima kasih semuanya. banyak.